Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hibbati fillah, akramani wa akramakumullah. Kita memperhatikan bahwasanya sebagian kita adalah mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Akan tapi terkadang kita lupa dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, sehingga banyak sekali sunnah-sunnah yang ternyata dilupakan oleh sebagian kaum muslimin. Padahal itu berulang-ulang dalam setiap harinya, paling tidak 5 kali. Di antaranya adalah apa yang disebutkan kaitannya dengan menjawab azan, di mana di sana banyak sekali keutamaan-keutamaan. Paling tidak sedikitnya ada 5 keutamaan yang sebagian kaum muslimin tidak memperhatikan atau melupakannya. Oleh karena itu, sebagai pengingat bagi diri sendiri dan juga kepada semuanya, mari kita lihat apa sih keutamaan-keutamaan tersebut, yang dimana hal itu berulang kali dalam seharinya 5 kali. Sehingga sekali azan, kemudian ketika kita mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan masalah itu, maka akan berulang 25 kali. Kita lihat bahwasanya di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa beliau bersabda, ya, man qala hina yasma'ul muadzin, atau idza qala al muadzin, atau idza qala al muadzin Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar, thumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah, thumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai kepada akhir hadis. Dia menjawab, ya, ketika muadzin mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, min qalbihi, datang dari hatinya, maksudnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjawab seluruh apa yang diucapkan oleh muadzin tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dakhalal jannah, bahwasanya apa? Orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ya, bahwasanya orang yang menjawab azan dari awal sampai akhir dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lain, ya, di mana idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul. Ya, apabila kalian mendengar muadzin mengucapkan, maka ucapkanlah seperti ucapan muadzin. Summa sallu alayya, kemudian ucapkanlah salawat untukku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi asra. Sungguhnya orang yang mengucapkan 1 kali salawat untukku, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan salawat tersebut untuknya 10 kali. Subhanallah, ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu bahwasanya maksud daripada salawat dari Allah Subhanahu wa taala adalah as-sana alaihi, adalah pujian yang Allah berikan untuk hamba tersebut. Ketika seorang mengucapkan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memuji hamba tersebut 10 kali lipat di hadapan makhluk Allah yang mulia. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan ketika kita menjawab azan, para jamaah rahimani rahimakumullah, adalah ketika dia telah menjawab azan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya setelah muadzin selesai dari 2 kalimat syahadat, lalu dia menjawab, ya, dengan ucapan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dzambuh. Dalam hadis tersebut bahwasanya apabila seorang menjawab ucapan muadzin setelah syahadat, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi Muhammadan rasula wa bil islami dina, maka apa? Dosanya akan diampuni. Dosanya akan diampuni. Ini adalah keutamaan ketiga yang disebutkan dalam hadis Rasulullah terkait dengan masalah azan. Kemudian yang keempat, bahwasanya bagi orang yang menjawab azan, kemudian mengucapkan salawat, kemudian dia memintakan wasilah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lain, ya, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Ini adalah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang mendengar ucapan orang yang memanggil kita, yaitu maksudnya apa? Muadzin mengucapkan atau mengumandangkan azannya. Lalu setelah itu dia memintakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilah dengan doa yang kita sebutkan tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka dia berhak. Para ulama menjelaskan halat yani wajabat wastahaqqa. Ini apa? Dia itu berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti. Ini keutamaan yang keempat. Adapun yang kelima, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah bahwa di sana ada keutamaan untuk berdoa di antara azan dan iqamah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis Abu Dawud yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, bahwasanya ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Bahwasanya doa itu tidaklah ditolak antara azan dan iqamah. Ini di antara keutamaan-keutamaan seputar azan, maka jangan lupakan ketika ada panggilan azan, maka sejenak kita jawab azan tersebut, kemudian praktekkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya ketika kita mempraktekkan dan mendapatkan 5 hal tersebut, di mana sehari semalam itu berulang 5 kali, maka kita mendapatkan 25 kali keutamaan daripada ya hal yang terkait dengan masalah azan tersebut. Maka ketika kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita mengaku sebagai ahlu sunnah, maka mari kita usahakan untuk menjadi orang yang paling ahli di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.